Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BKMTSN Kota Probolinggo. Kali ini kita akan belajar tentang disiplin diri. Kenapa kita harus mengetahui atau memahami tentang disiplin diri? Agar kita dapat memahami pentingnya perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan, serta dapat memahami kiat untuk bisa menerapkan disiplin diri ini pada diri kita sendiri. Sebelum kita mulai ke materi inti, marilah kita untuk mengikuti ice breaking berikut agar pikiran kita lebih fresh dan fokus untuk menerima materi. Berikut ada sebuah gambar apa yang dapat kalian lihat? Ya benar, yang pertama ada gambar katak, kemudian yang kedua adalah gambar kepala kuda. Lanjut, gambar apa yang dapat kalian temukan? Yang pertama adalah gambar kepala bebek, jelas sekali. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat dari sisi bawah, ada gambar kepala kelinci. Pengertian, menurut Andas Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Sedangkan disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Berikut kita akan menayangkan video cuplikan tentang hasil dari disiplin diri. Ini tadi cuplikan baris berbaris dilaksanakan oleh mahasiswa Jepang. Begitu indah dan keren barisan tersebut. Kenapa? Karena setiap anggota mempunyai disiplin diri yang tinggi. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tujuan disiplin sekolah adalah: pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang baik. Yang kedua, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Disiplin diri sendiri memiliki banyak makna, diantaranya yang pertama, kita sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu kita sendiri. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Yang ketiga ini sangatlah penting bagi kehidupan kita sendiri. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu seperti berikut. Yang pertama, mempelajari teladan-teladan tokoh yang baik. Yang kedua, dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin dan tahu batas-batasnya. Yang ketiga, berhitung sampai 10 dengan sabar dan penuh konsentrasi. Yang keempat, membuat jadwal dan mentaatinya. Yang kelima, jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Keenam, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Yang ketujuh, semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Yang kedelapan, membuat kontrak dengan diri kita sendiri. Kiat-kiat disiplin diri. Yang pertama, terbiasa dengan jadwal. Biasakan diri kita untuk membuat jadwal dan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kegiatan yang akan kita lakukan jelas dan terarah. Yang kedua, bahagia. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja diri kita untuk lebih efektif dan bersemangat. Yang ketiga, agenda.
membuat agenda harian. Yang masih sekolah seperti kita adalah membuat agenda tentang belajar. Kemudian yang keempat, rajin beribadah. Tentunya rajin beribadah dapat membangkitkan semangat dalam diri kita. Yang kelima adalah sugesti. Jadikan sugesti sebagai teman imajinasi Anda. Dengan sugesti tersebut, dorongan dalam diri Anda menjadi lebih kuat. Yang keenam, kerja tuntas. Selesaikan kegiatan, selesaikan tugas-tugas dengan hasil yang baik sehingga tidak ada tugas atau pekerjaan yang tertunda. Berikut adalah kisah inspiratif dari kisah sapi dan keledai. Suatu ketika, ada seorang petani yang memiliki 2 ekor hewan pekerja yang membantunya dalam mengelola ladang. Kedua hewan ini adalah sapi dan keledai. Kedua hewan ini merupakan hewan yang selalu diandalkannya untuk bekerja dari pagi sampai sore. Di suatu hari, si sapi yang sudah bosan bekerja berkata kepada si keledai, "Hei keledai, mari kita berpura-pura sakit hari ini supaya kita diberikan waktu istirahat yang lebih banyak." Si keledai menjawab, "Tidak mau, kita harus bekerja keras membantu tuan kita karena pekerjaan masih banyak dan waktu panen sudah dekat." Si sapi tertawa dan berkata, "Hahaha, coba nanti kamu lihat apa yang saya dapatkan dengan berpura-pura sakit." Melihat sapi yang sedang sakit, maka si petani menjadi kasihan dan menyediakan lebih banyak jerami dan rumput agar si sapi bisa makan lebih banyak dan segera sembuh. Ketika si keledai pulang ke kandang dengan tubuh yang kotor setelah bekerja, maka si sapi tertawa lagi, lalu bertanya, apakah ada yang dikatakan oleh petani tentang si sapi? Jawab keledai, "Tidak ada. Petani tidak menanyakan apapun tentang kamu." Si sapi ini pun terus berpura-pura sakit selama 2 minggu lamanya. Dia begitu menikmati kebebasan dan waktu santai yang didapatnya saat ini. Di saat waktu panen tiba, si keledai bekerja lebih keras lagi karena tidak dibantu oleh si sapi. Setelah selesai bekerja, si sapi bertanya lagi kepada keledai, "Hei keledai, apa yang dikatakan oleh petani?" Sang keledai menjawab, "Sang petani memuji usaha kerasku dan memberikan hadiah untukku. Namun, tadi aku melihat sang petani berbincang dengan seorang tukang jagal untuk menyembelihmu karena sudah sakit-sakitan." Mendengar perkataan keledai, si sapi pun langsung tertunduk lemas. Moral dari cerita ini adalah tidak ada hadiah bagi orang yang memelihara kemalasan. Kemalasan yang menempel dalam diri seorang akan membawa orang malas bekerja. Dia akan senantiasa berhadapan dengan masalah finansial. Orang yang malas berinovasi, dia akan mudah digantikan oleh orang lain. Dan orang yang malas berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya akan menemukan masalah di hidupnya. Kemudian setiap hari kita senantiasa dihadapkan dengan begitu banyak tantangan dan halangan dalam usaha dan pekerjaan kita. Ketika kita memelihara kemalasan, sesungguhnya itu adalah langkah yang paling efektif untuk membiarkan kita terus tenggelam dalam jurang kehancuran. Terima kasih telah memperhatikan materi dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sikap disiplin dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.